Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan hasil audit saya untuk tugas ujian akhir semester di mata kuliah Pengantar Keamanan Siber. Presentasi ini berjudul Audit Keamanan Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD. Analisis ini berbasis CIA Triad, OAP Top 10, Street Modeling, dan Matriks Penilaian Resiko. Nama saya Putri Novitasari dengan NIM 24215000009 dari kelas A. Mengapa keamanan SIAKAD menjadi suatu yang sangat penting untuk kita perhatikan? Pada transformasi digital di lingkungan pendidikan tinggi yang telah berlangsung dengan sangat pesat, hampir seluruh proses administrasi akademik, mulai dari pendaftaran mahasiswa baru, pengisian kartu rencana studi, pengelolaan nilai, hingga penerbitan transkrip, kini dilakukan secara digital melalui SIAKAD. Namun, di balik kemudahan ini tersimpan resiko yang tidak boleh kita abaikan. Berdasarkan laporan BSSN tahun 2024, sektor pendidikan mencatat lebih dari 2.300 insiden keamanan siber yang terdeteksi, meningkat 41% dibandingkan tahun sebelumnya. Sistem yang menjadi objek audit kita kali ini adalah SIAKAD dari sebuah perguruan tinggi lebih dari 15.000 pengguna aktif. Sistem ini dibangun menggunakan PHP C.4 dengan framework kode Igniter 3, berjalan di atas MySQL 5.7 dan dihosting pada VPS dengan sistem operasi Ubuntu 18.04 LTS yang secara mengkhawatirkan. Ketiga komponen ini sudah melampaui batas akhir dukungan resmi atau end of life di vendor masing-masing. Sebelum kita masuk ke analisis kelemahan, penting untuk kita pahami terlebih dahulu bagaimana arsitektur sistem ini bekerja. Slide ini menampilkan diagram alir data atau DFD level 1 dari SIAKAD. Alur komunikasi dimulai dari pengguna, baik mahasiswa, dosen, maupun staf, yang mengakses sistem melalui web browser mereka. Request kemudian diteruskan melalui protokol HTTPS ke lapisan API Gateway. Di sini seharusnya terjadi validasi awal seperti autentikasi token dan pembatasan laju akses atau rate limiting. Dari API Gateway, request diteruskan ke backend service yang terdiri dari microservice, layanan autentikasi, layanan akademik, layanan ARS, dan layanan keuangan. Akhirnya, backend berkomunikasi dengan data server, MySQL, untuk membaca atau menulis data. Yang menjadi perhatian kritis dalam arsitektur ini adalah tidak ada web application firewall di depan API Gateway. Port database 3306 dapat diakses langsung dari internet dan komunikasi antar layanan internal tidak terenkripsi. Ini adalah titik lemah utama yang akan kita analisis lebih dalam. Kerangka analisis yang kita gunakan dalam audit ini adalah CIA Triad yang dikombinasikan dengan OAP Top 10 2021. Mari kita bedah satu persatu. CIA Triad terdiri dari 3 pilar fundamental keamanan informasi. Pertama, confidentiality atau kerahasiaan, yaitu jaminan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks SIAKAD, ini mencakup data pribadi mahasiswa, nilai, dan kredensial login. Kedua, integrity atau integritas, jaminan bahwa data tidak dapat dimodifikasi secara tidak sah. Bayangkan jika nilai akademik seseorang dapat diubah tanpa sepengetahuan dosen pengampu. Ini adalah pelanggaran integritas yang sangat serius. Ketiga, availability atau ketersediaan, jaminan bahwa sistem dapat diakses kapanpun dibutuhkan. Gangguan ketersediaan saat periode kritis seperti pengisian KRS atau ujian online dapat berdampak sangat besar. Dari pemetaan terhadap OAP Top 10 2021, kita menemukan bahwa pilar confidentiality terancam oleh broken access control, broken authentication, dan sensitive data exposure.
Pilar integrity paling terancam oleh injection, khususnya SQL injection dan XSS. Sedangkan availability terancam oleh security misconfiguration dan vulnerable components. Mari kita masuk ke analisis yang lebih teknis. Slide ini membahas ancaman terhadap confidentiality melalui broken authentication dan ancaman terhadap integrity melalui SQL injection dan XSS beserta demonstrasi proof of concept-nya. Ancaman yang pertama itu ada SQL injection. Pada endpoint pencarian data mahasiswa, ditemukan bahwa sistem menggunakan metode string concatenation untuk membentuk query SQL. Artinya, input dari pengguna langsung disisipkan ke dalam perintah SQL tanpa validasi. Bayangkan skenario ini. Seorang penyerang mengakses halaman pencarian mahasiswa dan memasukkan karakter kutip tunggal, tanda petik 1, sebagai input. Sistem merespon dengan pesan error yang secara tidak sengaja mengungkap struktur query internalnya. Ini adalah sinyal bahwa sistem itu rentan. Selanjutnya, penyerang menggunakan teknik union select untuk menggabungkan hasil query asli dengan query tambahan yang mengekstrak data dari tabel lain. Dalam hitungan menit, penyerang berhasil mendapatkan daftar seluruh tabel database, termasuk tabel pengguna yang berisi username dan password, meskipun dalam bentuk hash. Ancaman kedua yaitu storage XSS dan session hijacking. Ditemukan bahwa fitur papan pengumuman tidak melakukan sanitasi terhadap input HTML. Penyerang dapat menyisipkan kode JavaScript berbahaya yang tersimpan di database. Ketika administrator sistem membuka halaman pengumuman tersebut, kode JavaScript langsung aktif dan dieksekusi di browser administrator. Kode ini mencuri session cookie, kunci sesi aktif administrator, dan mengirimkannya ke server milik penyerang. Dengan session cookie tersebut, penyerang dapat menyamar sebagai administrator tanpa perlu mengetahui username maupun password. Dari sana, penyerang bebas memanipulasi nilai akademik, mengubah data mahasiswa, atau bahkan menghapus seluruh data sistem. Ini adalah skenario yang sangat berbahaya. Selanjutnya kita bahas ancaman terhadap pilar ketiga, yaitu availability. Ketersediaan si akad terancam oleh dua faktor utama yang saling berkaitan. Faktor pertama yaitu ada security misconfiguration. Audit menemukan sejumlah konfigurasi yang berbahaya. Port MySQL 3306 terbuka ke internet publik. Artinya, siapapun yang mencoba terhubung langsung ke database tanpa melewati lapisan aplikasi, sistem menampilkan pesan error yang sangat detail, termasuk nama file, nomor baris kode, dan bahkan query SQL. Informasi berharga yang dapat dimanfaatkan penyerang untuk perencanaan serangan. Selain itu, directory listing masih aktif di beberapa direktori, memungkinkan penyerang untuk menelusuri struktur file sistem dan menemukan file konfigurasi atau backup yang mungkin mengandung kredensial database. Faktor kedua, vulnerable dan outdated components. Sistem berjalan di atas PHP C.4 yang sudah end of life sejak November 2022. Kode Igniter 3 yang tidak dapat lagi mendapat pembaharuan keamanan aktif, dan Ubuntu 8.04 yang end of life sejak April 2023. Komponen-komponen ini memiliki puluhan CVE atau kerentanan yang terdokumentasi yang belum ditambal. Gabungan misconfiguration ini dengan komponen usang menciptakan kondisi yang sangat ideal bagi penyerang untuk melancarkan serangan denial of service, bahkan tanpa alat yang canggih sekalipun. Setelah mengidentifikasi seluruh kelemahan, langkah berikutnya adalah mengukur tingkat resiko dari masing-masing kelemahan tersebut. Untuk itu, kita menggunakan matriks penilaian resiko berbasis metodologi OWASP Risk Rating yang dikombinasikan dengan NIST SP 830. Setiap resiko dinilai berdasarkan dua dimensi, likelihood, seberapa besar kemungkinan kelemahan tersebut berhasil dieksploitasi, dan impact,
seberapa besar dampaknya terhadap sistem dan institusi. Kedua nilai ini dikalikan untuk menghasilkan risk score dalam skala 1 hingga 25. Hasilnya, dari 17 resiko yang berhasil diidentifikasi, 4 resiko berkategori kritikal dengan skor 20 hingga 25. Ini adalah SQL injection, stored XSS, broken authentication, dan penyimpanan password menggunakan MD5 tanpa salt. Kelima resiko ini memerlukan penanganan segera dalam hitungan hari. 5 resiko high dengan skor 12 hingga 19. 6 resiko medium dengan skor 6 hingga 11 dan 2 resiko low yang perlu menjadi perhatian bahwa 4 resiko kritikal ini bukan hanya sekedar kelemahan teknis, melainkan potensi pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Tentu saja mengidentifikasi masalah saja tidaklah cukup. Kita perlu memberikan solusi yang konkret dan dapat diimplementasikan. Berikut adalah rekomendasi mitigasi yang terstruktur berdasarkan prioritas. Prioritas yang pertama, parameterized queries untuk mengatasi SQL injection. Ini adalah perbaikan yang relatif sederhana namun berdampak sangat besar. Alih-alih menggabungkan string input, pengguna langsung ke dalam query SQL, kita menggunakan parameter placeholder yang secara otomatis memisahkan data dari kode SQL. Dengan cara ini, input apapun dari pengguna tidak akan pernah terinterpretasikan sebagai perintah SQL. Target implementasi kurang dari 1 minggu. Prioritas kedua itu HTTP only cookie flag dan content security policy untuk mengatasi XSS dan session hijacking. Dengan menambahkan flag HTTP only pada cookie sesi, JavaScript tidak lagi dapat mengakses cookie tersebut, sehingga payload XSS tidak dapat mencuri session token. Content security policy membatasi sumber script yang diizinkan untuk dieksekusi. Target implementasi kurang dari 1 hari. Prioritas yang ketiga itu implementasi Web Application Firewall atau WAF. WAF berfungsi sebagai lapisan pertahanan tambahan yang menginspeksi setiap request HTTP dan memblokir pola serangan yang diketahui seperti SQL injection dan XSS sebelum mencapai aplikasi. Rekomendasi kami adalah menggunakan Mode Security atau OWASP Core Rule Set sebagai solusi open source atau Cloudflare WAF jika institusi mengizinkan solusi manajer. Prioritas yang keempat, implementasi RBAC atau Role Based Access Control yang ketat. Setiap pengguna harus hanya memiliki akses terhadap data dan fungsi yang memang dibutuhkan oleh perannya, tidak lebih. Mahasiswa hanya bisa melihat nilainya sendiri, dosen hanya bisa mengubah nilai kelasnya sendiri, dan aksi sensitif administrator harus selalu memerlukan autentikasi 2 faktor. Kita telah sampai di bagian akhir presentasi ini. Berikut rangkuman dari yang telah kita bahas tadi. Audit keamanan yang komprehensif terhadap si akad ini mengungkapkan kondisi postur keamanan yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Dari 17 risiko yang teridentifikasi, 4 diantaranya berada di level kritikal. Artinya sistem saat ini berada dalam kondisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi yang sangat berdampak masif terhadap data seluruh sivitas akademik. Secara keseluruhan, postur keamanan si akad saat ini dapat dinilai buruk pada aspek teknis implementasi, namun memiliki potensi perbaikan yang sangat besar dengan investasi waktu dan sumber daya yang terukur. Perbaikan-perbaikan kritikal dapat diselesaikan dalam waktu kurang 2 minggu dan tidak memerlukan pergantian sistem secara menyeluruh. Pesan kunci yang ingin saya sampaikan
adalah keamanan cyber bukanlah sebuah produk yang dapat dibeli sekali dan selesai. Keamanan cyber adalah sebuah proses yang berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, dari manajemen, pengembang, operator, hingga pengguna akhir. Institusi pendidikan yang gagal melindungi data sivitas akademiknya tidak hanya menghadapi resiko teknis, tetapi juga resiko reputasi dan resiko hukum yang sangat serius dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.